Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah. Ayo semuanya kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul bersama di hari ini Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyukai puji-pujian yang kami nyanyikan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau mengampuni dosa kami, menguduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan, bukakanlah pengertian kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang Tuhan maksudkan, supaya kami mengenal Tuhan dan menerima Tuhan, dan juga mengasihi Tuhan sebagai Allah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Lili mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini tentang Allah Roh Kudus. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengarkan tentang Allah Roh Kudus, khususnya minggu-minggu ini karena kakak-kakak pembina berusaha mengajarkan tentang Allah Roh Kudus pada adik-adik. Adik-adik bisa menyanyikan lagu ini kalau sudah hafal. Kalau misalnya adik-adik belum hafal, ada liriknya. Bisa adik-adik pelan-pelan belajar lagu yang baru ini. Mari kita nyanyikan bersama lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan
agar mulia bagimu. Hei, apa yang ku pikirkan, apa yang ku ucapkan, setiap langkah yang ku ambil, Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa beribadah secara online Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan pujian kami dan Engkau menyukai pujian kami Tuhan. Kami juga mau membaca firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami supaya kami mengerti Tuhan. Tuhan tolong Kak Lili supaya bisa menjelaskan kepada kami dan menolong kami untuk memahami firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tema dengan judul Allah Roh Kudus. Adik-adik, sudah berapa minggu ini ya kita belajar tentang Allah Roh Kudus. Nah, Kak Lili ingin tahu adik-adik sudah tahu apa saja tentang Allah Roh Kudus? Siapa Allah Roh Kudus? Apa yang dilakukan Allah Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengenal Allah Roh Kudus? Apa tandanya kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita? Ada banyak sekali yang kita sudah pelajari tentang Allah Roh Kudus. Kali ini kita akan belajar kapan Allah Roh Kudus itu sebenarnya hidup dan bagaimana kita bisa mengenali Allah Roh Kudus. Adik-adik, mari kita sama-sama baca di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Adik-adik, kan adik-adik itu sudah mendengar tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita sudah sama-sama belajar bahwa orang Kristen merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atau hadirnya Roh Kudus di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, kali ini kita belajar kapan ya tepatnya waktunya Allah Roh Kudus itu ada di bumi ini. Apakah pada hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus, atau kapan ya? Nah, sama-sama kita sudah baca di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, waktu itu gelap gulita, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada sejak penciptaan. Bukan hanya pada saat pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang kita rayakan setiap hari Pentakosta, tetapi Roh Kudus atau Roh Allah itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus pada saat penciptaan. Oke, sekarang kita itu kan sudah tahu kalau kita sebagai orang Kristen juga merayakan hari Pentakosta. Apakah setelah penciptaan Allah Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi di bumi? Tunggu nanti waktu hari Pentakosta baru Allah Roh Kudus itu turun atau dicurahkan ke bumi. Nah, kita itu perlu baca satu ayat lagi di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita itu belajar sesuatu, bahwa Allah Roh Kudus itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Karena sejak dari zaman Adam dan Hawa, Bapak Abraham dan orang-orang Bapak leluhur yang lahir sebelum kita, dan juga semua nabi-nabi, para rasul, semuanya yang menyembah Allah itu, kan ayat ini berkata bahwa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu Allah Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan dunia ini, tetap ada sepanjang masa. Nah, secara khusus memang di hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus, yaitu waktu di mana betul-betul setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus itu berkata, Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang akan tetap menyertai kita, yang bisa kita rasakan, dan itu adalah Roh Kudus. Nah, pada saat itulah kita belajar untuk mengenal Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang pertanyaan ketiga buat adik-adik. Apakah setelah pencurahan Roh Kudus lalu akan ada waktunya ya? Apalagi kalau di zaman yang kayak gini, kita kok rasanya nggak merasakan ada Roh Kudus ya? Kita kok rasanya sendirian ya? Apakah Allah Roh Kudus itu tidak menyertai kita sampai ke akhir zaman? Nah, kita baca satu ayat lagi di Wahyu 14 ayat 13. Ini adalah kitab yang menceritakan tentang akhir zaman, atau pada akhir sekali di dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Sebelum dunia ini berakhir, apakah Roh Kudus itu masih tetap ada ya? Mari kita baca sama-sama. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya pada zaman sekarang ini lalu sudah kita nggak merasakan lagi Roh Kudus, atau karena kita tuh merasa aduh aku nggak merasakan Roh Kudus ya, kehadirannya ya, berarti Roh Kudus itu sudah meninggalkan kita. Tidak, ternyata Roh Kudus itu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Pada saat bumi ini berakhir, semuanya lenyap, sebelum semuanya lenyap, dan sampai setelah bumi ini dilenyapkan oleh Allah, kita itu akan tetap disertai oleh Roh Kudus. Kenapa ya kita itu harus belajar dan mengetahui bahwa Allah Roh Kudus itu ada di awal penciptaan dunia ini. Allah Roh Kudus itu tetap ada sepanjang masa, sepanjang zaman, mulai dari nenek moyang kita, zamannya kita, lalu zaman yang akan datang sampai pada akhir zaman. Lalu kenapa kita perlu belajar bahwa Allah Roh Kudus itu senantiasa ada di sepanjang masa? Karena yang pertama kita mau belajar bahwa kalau Allah Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari penciptaan, mulai dari masa kita sekarang sampai pada akhir zaman, berarti kita itu mengenal Roh Kudus adalah Allah sendiri. Karena hanya Allah yang bisa melampaui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita manusia itu terbatas, hanya ada di masa hidup kita sekarang. Tapi Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Allah itu ada di zaman penciptaan,
zaman sekarang dan juga zaman akhir atau akhir zaman nanti. Berarti Allah Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kita nggak boleh kalau ada yang ngomong, oh berarti kamu itu hanya Tuhan Yesus yang adalah Allah. Kalau Allah Roh Kudus itu bukan Allah. Sekarang kita tahu bahwa karena sifat Allah Roh Kudus yang ada di sepanjang zaman, berarti Allah Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Oh enggak, waktu penciptaan itu hanya ada Allah Bapa, misalnya ada yang bilang gitu. Oh enggak ada itu Roh Kudus di penciptaan, berarti dia bukan Allah. Nah hari ini kita belajar bahwa pada mulanya itu Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena itu kita sekarang tahu bahwa kalau kita bicara tentang Roh Kudus, berarti kita itu juga sedang bicara tentang Allah sendiri. Kita sekarang juga tahu mengenal Allah sebagai Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus. Jadi kita mengenal ada 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus. Itu yang pertama. Kita jadi mengakui bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Oke, yang kedua sekarang kita itu belajar tentang Roh Kudus, Roh Allah sendiri atau Allah sendiri. Kenapa kita harus belajar tentang itu? Karena tidak seperti Tuhan Yesus yang berupa tubuh. Waktu Tuhan Yesus ke bumi hidup seperti kita manusia, punya tubuh seperti kita ini. Tetapi Allah Roh Kudus adalah Allah sendiri yang kita kenal itu sebagai roh. Apa ya maksudnya bentuk Roh Kudus atau siapa atau berupa apa? Mengapa Allah itu berupa roh? Kita itu tidak bisa membatasi Allah seperti kita, atau misalnya oh Allah ya harusnya seperti aku karena aku manusia, Allah harus bisa dilihat. Nah, Allah itu melampaui manusia atau Allah itu luar biasa, di luar apa yang sanggup manusia pikirkan. Nah, dan itulah yang kita kenal hari ini bahwa Allah itu adalah roh. Dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kita itu dikenalkan bahwa Allah itu roh, dan kalau kita menyembah Dia, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Lalu orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dikatakan di kitab Wahyu, mereka boleh beristirahat karena segala perbuatan mereka menyertai mereka sampai nanti mereka dibangkitkan pada akhir zaman dan dibangkitkan berupa roh. Jadi kita ini sekarang ini masih punya tubuh seperti Tuhan Yesus. Tetapi pada saat kita nanti meninggal lalu dibangkitkan, kita akan hidup bersama dengan Allah dengan tubuh yang baru seperti roh Allah. Jadi akan ada suatu perubahan yang akan kita alami di masa akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu kita akan hidup bersama dengan roh Allah dan kita akan sepenuhnya tidak lagi seperti tubuh kita sekarang ini. Tetapi kita akan menjadi seperti roh di akhir zaman atau pada saat Tuhan Yesus memberikan Allah memberikan kita itu tubuh yang baru. Karena itu kita itu hari ini mengenal dan juga menerima Roh Kudus atau Roh Allah di dalam hidup kita sebagai tanda yang mula-mula bahwa suatu hari nanti kita itu akan bersama dengan Allah, bersama dengan Roh Allah di akhir zaman. Adik-adik, itulah 2 hal yang kita pelajari tentang Roh Kudus hari ini. Bahwa yang pertama, Roh Kudus itu ada di sepanjang masa, mulai dari penciptaan, masa sekarang dan juga di akhir zaman. Dan Roh Kudus itu, atau karena itu Roh Kudus itu adalah Allah sendiri.
Yang kedua, kita menerima Roh Kudus yang berupa roh saat ini sebagai tanda awal bahwa kita adalah milik Allah dan suatu hari di akhir zaman kita akan hidup di dalam roh atau memakai tubuh yang baru seperti roh Allah, atau kita akan hidup sebagaimana penciptaan yang baru sebagai tubuh yang baru di dalam Allah sendiri, yaitu roh Allah di akhir zaman. Oke, adik-adik, mari kita akhiri hari ini ibadah kita dengan berdoa, memohon supaya Roh Kudus memimpin kita setiap hari, dan juga semakin besar kita semakin memahami siapa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Lalu kita juga boleh belajar untuk bagaimana mengasihi dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, saat ini kami masih anak-anak, masih kecil, tetapi kami mohon Tuhan supaya Engkau mengajari kami pelan-pelan sebagaimana kami bertumbuh dengan segala pertolongan-Mu Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam keberadaan kami. Kami juga boleh mengerti suatu pernyataan roh-Mu Tuhan, supaya kami juga tahu bahwa apa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga kami boleh hidup dan belajar mengenal dan juga menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih karena Engkau menolong kami lebih dari apa yang Kak Lili sanggup lakukan Tuhan, untuk mengenal Engkau adalah roh Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya kami boleh terus-menerus ditambah-tambahkan pengetahuan dan juga pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuis kita hari ini adalah adik-adik hafalkan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oke, rekam video hafalan ayat Alkitab adik-adik dan kirimkan ke Acik Online. Sampai jumpa minggu depan.